Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Hari ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Saat kita sedang bersantai di malam hari sambil membaca kisah-kisah mistis atau saling bercerita kisah mistis, tanpa kita sadari terkadang membuat suasana menjadi mistis, dan terkadang makhluk-makhluk astral menunjukkan suatu eksistensinya. Seperti kejadian cerita mistis rambut kuntilanak yang diceritakan oleh Muhammad Al-Ridho. Selamat mendengarkan. Hai, di sini aku hanya ingin berbagi pengalaman yang baru saja ku alami. Mungkin sekitar 15 menit yang lalu. Pada malam ini sekitar pukul 22:15. Semua diawali dengan diriku main HP sambil membaca bacaan creepypasta yang ada di grup ini. Setengah jam kemudian, perutku tiba-tiba meniupkan trompet minta diisi. Berhubung lauk pauk sudah habis, ya terpaksa jurus jitu anak kos akhir bulan. Apalagi jika bukan mie instan rasa yang pernah ada. Aku pun segera menuju dapur untuk memasak mie instan tersebut. Tiba-tiba dari belakang kayak ada yang memanggil-manggil. Karena aku tampan, tapi bohong dan pemberani. Ku coba melihat ke belakangku, tapi gak ada siapa-siapa. Kupikir cuma ilusiku saja. Ternyata beberapa detik kemudian ada suara yang memanggil-manggil namaku. Mengingat posisiku sekarang sendirian di dalam rumah ini, ya aku jadi merinding sedikit.
Saat mie instan yang kumasak selesai, aku langsung menuju ke depan TV sambil membawa mie instan ini. Ku letakkan di lantai dan ku tinggal sebentar untuk membuat minum. Ketika balik, tiba-tiba ada rambut dong di atas mie instanku. Sontak saja itu membuatku kaget karena aku nggak punya masalah rambut, apalagi rambut rontokku. Coba untuk berpikir positif agar tidak berpikiran kalau itu ulah setan, dan kubuang rambut itu. Pas lagi makan, tiba-tiba rambut itu muncul lagi. Padahal aku sudah membuangnya. Kali ini rambut muncul di atas mie instanku agak banyak. Karena heran, aku mencoba melihat ke atas. Dan ya, kalian bisa tebak sendiri apa yang kulihat. Ternyata rambut itu milik kuntilanak yang kulihat di atas rumahku. Setelah melihat ke atas, badanku tiba-tiba gak bisa gerak, kayak membeku. Keringatku bercucuran. Aku yang sudah tidak tahu harus apa, cuma bisa komat kamit gak jelas. Sampai tiba-tiba ku pikir kuntilanak itu akan membunuhku. Karena dia terbang mendekat sambil menunjukkan wajah hancurnya. Tapi anehnya, saat sudah dekat dengan wajahku, dia menghilang menjadi asap berwarna merah. Aneh, apa emang semua kuntilanak begitu? Entahlah, maaf jika ada kesalahan dalam penulisan. Para pendengar Satu Suro Activity, itulah tadi kisah dari Muhammad Al-Ridho mengenai pengalaman mistisnya ketika makan. Ada rambut yang rontok jatuh ke dalam makanannya. Para pendengar Satu Suro Activity, memang tanpa kita sadari, makhluk-makhluk astral seperti itu, jika kita membicarakannya, membaca suatu kisah-kisah horor secara tidak langsung, mereka akan tertarik dengan atmosfernya, energi kita, sehingga mengundang mereka untuk mendekati. Para pendengar Satu Suro Activity, berdoalah jika hendak melakukan suatu kegiatan apapun, agar kita tidak tergoda oleh kemunculan para makhluk-makhluk astral, dan agar kita tidak terganggu oleh kemunculan mereka. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Satsui, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke